Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Cina kembali menjadi sorotan dunia. Kebijakan tarif impor tinggi yang digagas Presiden Donald Trump ternyata mulai memberikan dampak balik terhadap perekonomian Amerika sendiri. Dalam laporan terbaru CNN, ekspor Cina ke AS anjlok hingga 27% pada September 2025, sementara Beijing justru memperluas pasar ke berbagai negara lain di dunia. Seperti apa dampaknya terhadap hubungan ekonomi dua negara raksasa ini? Berikut laporan selengkapnya. Awal perang dagang dan dampaknya. Sejak awal 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump memperketat kebijakan dagang terhadap Cina. Tarif tinggi diberlakukan untuk berbagai komoditas, mulai dari baja, elektronik, hingga produk pertanian. Kebijakan itu diklaim Trump sebagai upaya menekan dominasi ekspor Cina yang dinilai merugikan industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun, kebijakan yang disebut-sebut sebagai perang dagang jilid baru, itu kini justru menimbulkan efek sebaliknya. Data terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dari Cina ke AS pada September 2025 hanya mencapai 34,3 miliar AS dolar, turun 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini menandai melemahnya arus perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Namun menariknya, sementara ekspor Cina ke AS menurun tajam, ekspor mereka ke negara lain justru melonjak signifikan. Strategi Cina diversifikasi pasar. Menurut laporan CNN, Cina berhasil meningkatkan total ekspor tahunannya sebesar 6,1% pada 2025. Khusus di bulan September saja, ekspor mereka tumbuh 8,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terjadi berkat strategi diversifikasi pasar yang agresif. Cina memperluas ekspor ke kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, wilayah yang kini menjadi tujuan utama setelah pasar AS menyempit akibat tarif tinggi. Cina tidak hanya mendiversifikasi ekspornya, tetapi juga mengimpor lebih banyak produk dari negara lain karena mencari alternatif terhadap barang-barang Amerika, tulis laporan CNN, Senin 3 November. Langkah ini dianggap sebagai bukti bahwa Beijing berhasil menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tekanan perdagangan dari Washington. Cina lepas ketergantungan impor dari AS. Salah satu dampak terbesar dari perang dagang ini terlihat di sektor pertanian dan pangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Cina berhenti mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diambil langsung atas arahan Presiden 11 Jinping, yang memerintahkan kementerian terkait untuk mencari pasokan baru dari negara lain seperti Brasil dan Argentina. Langkah ini sekaligus menjadi simbol pelepasan ketergantungan terhadap bahan pangan strategis asal AS. Tak hanya kedelai, impor daging sapi Amerika juga turun drastis. Pada bulan September 2025, total nilai pembelian daging sapi dari AS hanya 11 juta AS dolar, turun tajam 90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 110 juta AS dolar. Seperti halnya kedelai, Cina telah mengisi kekosongan tersebut dengan meningkatkan pembelian dari negara lain, terutama Australia dan Argentina, demikian laporan CNN. Dampak balik ke Amerika Serikat. Kondisi ini memberikan tekanan baru terhadap petani dan eksportir Amerika. Penurunan permintaan dari Cina yang selama ini merupakan mitra dagang terbesar AS di sektor agrikultur membuat banyak perusahaan di Amerika menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Ekonom menilai, kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Presiden Trump memang memberikan perlindungan jangka pendek bagi industri domestik, tetapi dalam jangka panjang justru mempersempit pasar ekspor AS. Selain itu, harga produk dalam negeri meningkat karena bahan baku dari Cina menjadi lebih mahal. Kombinasi antara penurunan ekspor dan kenaikan harga produksi ini membuat pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal ketiga 2025 melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertemuan Trump dan 11 di Korea Selatan. Di tengah situasi yang memanas, Presiden Donald Trump dan Presiden 11 Jinping akhirnya bertemu di Korea Selatan pada Kamis, 30 Oktober 2025. Pertemuan ini disebut sebagai salah satu langkah penting dalam upaya menurunkan eskalasi perang dagang antara kedua negara. Menurut laporan media internasional, dalam pertemuan tersebut Trump menyetujui penurunan tarif impor terhadap barang-barang Tiongkok sebesar 10%, dari semula 57% menjadi 47%. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang negosiasi baru bagi hubungan ekonomi kedua negara. Meskipun begitu, sejumlah pengamat menilai penurunan tarif tersebut masih jauh dari cukup. Hubungan ekonomi yang sudah terlanjur tegang membutuhkan waktu lama untuk pulih, terutama karena kepercayaan antara kedua pihak telah terkikis selama beberapa tahun terakhir. Reaksi pasar dan prediksi ekonomi. Usai kabar pertemuan tersebut, pasar saham di Asia menunjukkan tren positif, sementara bursa di Amerika Serikat bergerak hati-hati menunggu langkah lanjutan dari Gedung Putih. Para analis memperkirakan bahwa jika kebijakan penurunan tarif benar-benar dijalankan secara konsisten,
maka perdagangan global akan mulai pulih dalam 6 bulan ke depan. Namun jika kebijakan itu hanya bersifat sementara, maka dampak perang dagang akan terus terasa hingga 2026. Lembaga Riset Ekonomi Internasional juga mencatat bahwa Cina kini semakin kuat berorientasi pada pasar domestik dan negara berkembang. Sebaliknya, Amerika mulai menghadapi tekanan inflasi karena kenaikan harga barang impor yang sebelumnya didatangkan murah dari Cina. Kondisi ini menciptakan situasi paradoks. Kebijakan proteksi untuk melindungi ekonomi nasional justru memukul daya beli masyarakat sendiri. Banyak analis menilai perang dagang antara Amerika dan Cina bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persaingan geopolitik dan teknologi. Trump disebut ingin menekan ambisi Beijing untuk menjadi kekuatan ekonomi dan industri terbesar di dunia, sementara Cina berusaha menunjukkan ketahanan ekonomi mereka terhadap tekanan eksternal. Namun, dari data yang ada, justru terlihat bahwa ekonomi Cina mampu beradaptasi lebih cepat melalui diversifikasi perdagangan global. Sedangkan Amerika Serikat kini menghadapi tantangan baru berupa penurunan ekspor, defisit perdagangan, dan tekanan harga di dalam negeri. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam perang dagang modern, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Setiap kebijakan proteksi yang berlebihan bisa berbalik arah menjadi bumerang terhadap ekonomi nasional sendiri. Demikian laporan lengkap mengenai perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Langkah penurunan tarif oleh Presiden Trump mungkin menjadi sinyal awal meredanya ketegangan, namun jalan menuju pemulihan ekonomi global masih panjang. Terima kasih sudah menyaksikan berita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk berita internasional terbaru dan analisis ekonomi dunia lainnya.